Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Di sini saya Fandi. Saya akan melanjutkan untuk pembuatan aplikasi perpustakaan ya ataupun peminjaman buku yang sudah kita namakan dengan Project Pustaka Booking. Kalau di video sebelumnya kita sudah membuat sampai cetak booking ya, cetak bukti booking. Nah, kalau sekarang kita nanti akan membuat pengambilan buku dan juga pengumpulan buku serta nanti akan saya praktekkan juga untuk pembuatan laporan baik itu nanti cetak print, PDF dan juga Excel. Oke, langsung saja. Teman-teman silakan sambil buka modulnya yang terbaru ini ya. Jadi silakan di-download dulu di deskripsi video ini. Setelah itu dibuka, lalu dibuka project yang pustaka bookingnya. Terus jangan lupa untuk exam diaktifkan juga ya. Nanti kita akan langsung jalankan di browser gitu. Oke, langsung saja kita buka untuk modulnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ini ya, membuat halaman pengambilan dan pengembalian buku. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita harus merubah dulu nih di bagian controller admin. Jadi, nanti kita akan membuat kayak batasan akses ya. Jadi, kalau misalkan kan di sini ada dua hak akses nih, ada admin dan juga user ataupun member. Nah, ini, kalau untuk member tuh halamannya ini ya. Kalau untuk admin halamannya nanti yang kayak login tuh ya, yang pertama ya. Kalau nggak salah yang ini ya. Yang ini ya, nanti loginnya kan beda-beda. Nah, nanti kita akan bikin batasan ya. Jadi kalau misalkan user tuh nggak bisa langsung masuk ke sini ya. Karena ini kan misal saya login sebagai user, mau masuk sini nggak bisa. Ya, jadi kita batasin aksesnya. Nanti akan saya jelaskan juga di modulnya juga sudah ada sih sebenarnya ya. Jadi nanti silakan kalian tinggal ngikutin aja. Oke, yang pertama kita rubah dulu di bagian controller admin ya. Kita buka lagi untuk controller admin ya di pustaka bookingnya. Nah, di sini. Nah, di bagian sini kita akan tambahkan beberapa script ya. Nanti kita akan menambahkan di sini ada fungsi ataupun prosedur get user limit ya. Nanti kita akan tambahkan juga di dalam model bukunya. Sekarang silahkan biar lebih gampang gitu ya. Ini kan kalau misalkan kita cari satu persatu gitu ya. Perbedaannya di mana nanti mungkin akan memakan waktu yang banyak, tapi nanti sambil teman-teman lihat aja di modul dan juga di codingnya nih. Mana sih yang beda nih contohnya? Cek login kan ini baru satu ya. Di sini ada cek user. Lalu ada bawahnya juga ada di sini kan function index ya. Ini langsung ke model user, model buku. Nah, di sini ada tambahan lagi nih, ada get limit buku. Ya, nanti teman-teman sambil dilihat aja untuk perbedaannya. Oke, langsung saja saya langsung ke ini ya, copy aja untuk yang controller adminnya. Silakan masih sama caranya, tinggal kalian hapus dulu untuk yang di sini, yang di Visual Studio Code-nya. Lalu kalian paste, lalu dikopikan aja yang di modul, nah, semuanya ya. Ya, kalau sudah tinggal disimpan. Nah, di sini ada get limit buku ini kan belum ada di dalam model buku yang sudah kita bikin sebelumnya. Maka dari itu kita tambahkan nih untuk fungsi get limit bukunya. Kita buka model buku di sini. Nah, karena kita ini kan mau membuat pengambilan buku dan juga pengembalian buku. Jadi yang tadinya merubah status yang dari pinjam berubah ke kembali gitu. Jadi pengembalian bukunya. Nah, ini untuk model buku. Kalau sudah di paling bawah ya, di bawahnya fungsi join kategori buku nih. Ya, kita tambahkan get limit buku. Silakan dibuka aja untuk modulnya, dikopikan aja untuk yang get limit buku. Nah, di sini ya. Lalu dipastekan di dalam model buku. Nah, kalau sudah tinggal disimpan. Nah, sini kita akan membuat batasan tuh limitnya tuh 5 ya. 5 buku. Selanjutnya, kalau sudah disimpan, kita batasi nih hak akses user dan admin nih. Seperti tadi yang saya bilang, nanti untuk admin dan juga user, kayak misalkan user tuh nggak boleh masuk ke halaman admin gitu ya. Kecuali kalau admin tuh bisa masuk ke halaman user gitu. Nah, caranya adalah silakan teman-teman buka kembali nih controller buku ya, controller buku silakan dibuka. Nah, di sini ada di bagian construct nih. Di bagian construct ini teman-teman silakan tambahkan di bawahnya cek login ada cek user ya. Nah, seperti ini, lalu disimpan. Lalu di bagian controller user nih, user juga sama, tambahkan juga ya, cek user.
Nah, seperti ini. Kalau sudah disimpan, ya. Nanti kurang lebih jadinya seperti ini kayak yang di modul ya, nih. Ada cek login, ada cek user. Lalu sudah saya kasih keterangan juga sih untuk yang apa batasan aksesnya ini ya. Jadi kalau misalkan tadi ya teman-teman ketika nih ya, saya buka misalkan nih localhost pustaka booking di sini. Ya, kan otomatis masuk ke dalam halaman pengunjung gitu ya. Lalu nih, tadi mana? Nah ini. Maka halaman yang akan pertama kali itu adalah halaman user member tadi ya, halaman pengunjung juga. Karena di file roots kita telah memanggil default controlnya menjadi home. Kita lihat lagi deh di dalam config rootnya. Kan yang kita panggil untuk defaultnya adalah home. Maka nanti yang akan muncul ketika kita klik localhost pustaka booking, maka yang muncul adalah halaman usernya atau halaman pengunjungnya. Nah, lalu ketika user berhasil login, maka user hanya bisa mengakses halaman user atau member saja dan tidak bisa masuk ke halaman admin. Nah, kita coba nih, kita langsung coba nih masuk ke halaman admin. Nah, nggak bisa ya, karena nanti akan muncul akses ditolak, Anda belum login. Ini ada di mana? Ini ada di pustaka helper. Lihat, di bagian helper ini ada pustaka helper. Nah, di sini kita tambahkan ya, sebelumnya kan sudah kita tambahkan juga. Di sini ada pesannya nih. Akses tidak diizinkan atau akses ditolak, Anda belum login. Gitu ya. Nah, kita coba ketika kita sudah login sebagai member ataupun user ya. Misalkan ya. Jadi teman-teman harus ingat juga login admin dan juga login membernya ya. Kalau sudah dimasukkan email dan juga passwordnya, ini misal ya. Misalkan saya sudah login sebagai member di sini ataupun user. Nah, ketika sudah login, lalu kita akan coba nih masuk ke admin ya. Ke halaman admin, bisa nggak sih gitu. Kita klik, nah ada keterangannya nih, akses tidak diizinkan. Jadi sudah kita batasi nih tadi ya. Untuk scriptnya juga sudah saya jelaskan juga di modul. Jadi ketika user login lalu masuk ke halaman admin ya nggak bisa ya, nanti ada keterangan di sini, Anda atau akses tidak diizinkan seperti itu ya. Jadi paling tidak seperti itu batasan hak akses ya dari pengguna, baik dari admin maupun dari user ataupun member. Nah, kalau sudah kita batasi hak aksesnya, jadi ini penting ya, kalau misalkan kita nggak kasih hak akses gitu, nanti ya apa namanya, halaman user, halaman admin jadi satu gitu. Jadi user bisa lihat halaman admin gitu, ataupun sebaliknya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan mau bikin web ya memang harus benar-benar dilihat nih bagian hak aksesnya atau batasan hak aksesnya. Harus dilihat, kayak misalkan kalian bikin toko online ya berarti dari member ataupun dari admin yang nggak boleh nih dari member masuk ke admin gitu kan. Harus ada batasan aksesnya seperti itu. Kecuali kalau si member itu punya akun masuk ke halaman adminnya gitu ya. Itu ya, jadi batasan aksesnya sudah kita tambahkan. Selanjutnya adalah kita akan menambahkan karena tadi kita akan membuat pengembalian dan pengambilan dan pengembalian buku, maka kita harus menambahkan beberapa menu lagi di halaman admin. Ya, kita coba masuk dulu ke halaman admin ya. Kita buka pustaka booking/autentifikasi, lalu teman-teman masukkan username ataupun email dan juga passwordnya. Nah, dilihat untuk halaman admin ini kan baru 3 menu ya, kategori buku, data buku, dan data anggota. Nah, ini kita akan tambahkan nih, ada penambahan 2 menu lagi ya. Di sini kita akan menambahkan data peminjaman, data booking. Nah, sekarang silakan teman-teman buka kembali file sidebar.php ya, berarti di view admin ya nih, di view admin masukkan buka sidebar.php. Nah, seperti ini. Kalau sudah nih, tambahkan kode di bawah kode yang menampilkan data anggota, berarti yang ini nih, di bawah ini ya. Ini kan ada li pembuka, ada li penutup, berarti yang di sini ya. Nah, di sini. Di sini kita akan tambahkan kodenya ya untuk menu tadi transaksi ya, data peminjaman dan data booking. Untuk kodenya di sini sudah saya siapkan di modulnya, silahkan di copy aja. Ini sebenarnya hampir sama dengan kode yang di atas ya, cuman kita ganti beberapa ikonnya di sini. Kalau yang atas tuh FA table, jadi icon table. Nah, ini ada icon shopping cart dan juga icon list. Ya, kalau sudah disimpan ya, tadi udah dipaste, kita lihat nih hasilnya. Nah, sudah ada muncul ya data peminjaman dan data buku. Ini juga sudah berubah ikonnya. Yang tadinya tabel kayak gini, kita rubah jadi shopping cart dan juga list.
Nah, kalau sudah ditambahkan untuk menunya, kita lanjut ke bagian berikutnya. Di sini ada membuat halaman booking. Nah, sekarang kita akan bikin controller baru nih. Kita close aja dulu ya, yang lain-lainnya ini nggak perlu. Kalau yang nggak penting atau nggak perlu, tinggal di close aja. Kita bikin controller baru, namanya pinjam.php. Nah, di sini ya, di controller, klik kanan, new file, lalu tambahkan pinjam.php. Oke, kalau sudah silakan di copy aja langsung untuk controllernya. Kurang lebih untuk controller itu hampir sama sih ya, bukan konsep ya, apa namanya? Kurang lebih strukturnya tuh sama ya kalau controller. Kalau sudah silakan di copy paste aja. Nah, di sini untuk fungsi indeks nih ya, saya besarin. Nah, untuk fungsi indeks ini belum kita tentukan ya. Kita baru menambahkan fungsi yang namanya daftar booking. Nah, di sini nanti daftar booking ini akan menampilkan data yang sudah di booking oleh pengguna ataupun member gitu. Nah, di sini kita akan menambahkan view baru nanti ya. Ada namanya daftar strip booking. Nah, silakan disimpan dulu aja untuk yang pinjam di PHP. Untuk controller pinjam silakan disimpan. Kemudian nih, tadi ya, bikin file view baru dengan nama daftar strip booking.php. Ya, kita ke view, kita ke bagian booking ya, folder booking, lalu klik kanan new file, tambahkan daftar booking.php. Nah, ini adalah view untuk menampilkan data booking ya. Kita copy aja langsung, sudah saya siapkan juga. Nah, terus bawahnya lagi ya, sama ya. Nah, kalau sudah disimpan, nah ini. Nanti akan muncul ya 3 tombol. Nah, 3 tombol itu seperti apa? Kita lihat di halaman adminnya. Berarti di data booking ya. Tadi kita sudah menambahkan data booking. Silahkan diklik aja. Nah, ini muncul ya. Daftar booking ada nomor, ID booking, tanggal booking, ID user, aksi, denda, buku atau hari, dan lama pinjam. Ini kan masih kosong ya. Karena masih kosong, kita coba ya. Kita keluar dulu sebagai admin. Lalu kita masuk ke sebagai member nih. Kita login. Kita tambahkan. Nah, kita login nih, kita sudah booking tadi. Kita klik aja untuk yang booking satu buku. Kalau misalkan belum booking, silakan diklik aja booking salah satu aja ya. Contohnya untuk di sini kan ada dua buku. Tergantung kalau punya project kalian mungkin sudah banyak bukunya ya. Tinggal di booking aja salah satu. Lalu diklik aja di booking sini ya, di menu ini booking buku. Kalau sudah selesaikan booking. Nah, oke, ini udah selesai nih. Kalau udah selesai booking, tinggal kita logout dulu. Kita akan coba lihat di bagian admin. Di bagian adminnya kita lihat. Nah, kita klik lagi untuk menu data booking. Kalau tadi kan masih kosong nih. Nah, tadi kan saya sudah menambahkan data untuk bookingnya ya, menggunakan user saya. Kalau sudah, kita klik menu booking ataupun data booking, maka nanti akan muncul nih datanya. Ini adalah data buku yang ataupun data user yang meminjam di pustaka booking ini. Jadi nanti akan muncul semuanya. Ini kan baru satu. Tadi saya mencontohkannya adalah satu. Nah, di sini ada 3 link, ada link untuk ID booking, ada pinjam dan juga refresh. Nah, refresh ini untuk merefresh kembali untuk halaman sini sih kalau misalkan ada data bookingan baru gitu. Nah, untuk yang ID booking ini adalah detail dari bookingnya. Kalau aksi pinjam ini ya nanti ketika kita klik pinjam maka nanti akan muncul statusnya juga ya. Nah, untuk yang pertama kita akan menambahkan detail bookingnya nih. Kalau kita klik kan belum bisa ya, karena kan kita belum bikin booking detailnya. Nanti akan menampilkan ini bookingnya buku apa aja sih gitu misalkan. Penerbitnya siapa dan lain sebagainya, nanti akan muncul dari sini. Oke, kita langsung balik lagi ke modulnya. Nah, selanjutnya kita bikin nih fungsi detail booking di dalam controller pinjam. Nah, di sini. Nah, silakan teman-teman tambahkan aja di bawahnya daftar booking ya. Jadi kan ada fungsi daftar booking, kita akan tambahkan di bawahnya di sini. Kita lihat untuk kodenya, tinggal di copy aja ya untuk booking detail. Nah, seperti ini. Nah, kalau tadi untuk yang daftar booking itu kita menambahkan atau memanggil view daftar booking. Nah, untuk yang booking detail ini kita akan menambahkan juga view baru namanya booking detail. Maka dari itu kita akan tambahkan view barunya ya untuk pemanggilan ini. Untuk query-nya sih kurang lebih hampir ya sama lah ya.
ke query SQL ya untuk menampilkan data gitu. Nah, sekarang kita akan bikin view baru dengan nama booking detail ya. Kita masih sama tadi di view, lalu di bagian booking ya. Lalu klik kanan new file, kasih namanya booking detail.php. Nah, seperti ini sama ya dengan yang dipanggil di fungsi booking detail nih. Harus sama. Kalau sudah, tinggal kita copy paste aja untuk kodenya. Ini silakan kopinya untuk copy kodenya karena ini kan lebih dari satu halaman. Jadi ya, apa istilahnya di per satu halaman gitu ya kopinya. Nah, kalau sudah disimpan, nah nanti kita akan coba nih, kita refresh dulu. Terus kita klik ID bookingnya, klik. Nah, nanti akan muncul nih data anggota siapa namanya, ID bookingnya, ID bukunya, judul buku, pengarang, penerbit, lalu tahunnya nih. Nah, ini adalah halaman untuk melihat detail booking. Kalau kita klik kembali, maka akan muncul, akan kembali ke sebelumnya ya, halaman sebelumnya. Nah, ini ya, ini adalah kodenya dari booking, booking detail ya. Nah, untuk yang kembali tadi ya, untuk yang kembali, tombol kembali ini kita gunakan history ya, window history go strip 1, artinya halaman sebelumnya ya. Itu ya. Kalau sudah disimpan dulu, nah selanjutnya kita akan membuat fungsi pinjam. Nah, ini berarti kita akan menambahkan ataupun membuat ini. Jadi ketika diklik pinjam, maka akan terjadi transaksi di situ. Ya, atau aksinya. Jadi kita akan bikin kita akan bikin fungsi baru ya. Namanya pinjam act ya, atau pinjam aksi di sini. Kita tambahkan di dalam controller pinjam ya, masih sama, kita kasih di bawahnya ya, di bawahnya booking detail berarti di sini. Nah, di sini ya. Kita tambahkan fungsi baru namanya pinjam act ya. Kita copy paste aja untuk fungsinya. Nah, lalu sampai kurung kurawal terakhir ya. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah silahkan disimpan dulu ya, disimpan dulu. Nah, kalau sudah, sekarang sebelum kita menjalankan pinjam ini, kita juga harus mengatur di bagian indeksnya nih, indeks dari indeks dari controller pinjam ini. Ya, jadi ketika kita memanggil controller pinjam, nanti yang otomatis tereksekusi adalah yang ada di dalam fungsi indeks ini. Ya. Kita coba buka. Untuk kodenya kurang lebih seperti ini ya. Nah, silakan dipastekan aja di dalam fungsi indeks. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan memanggil view data pinjam yang ada di folder pinjam. Artinya kita harus terlebih dahulu membuat folder pinjam di dalam view. Karena di view ini kan belum ada nih. Kita lihat, untuk view itu kan baru ada admin, booking, buku, error, member, template. Ya, sama user. Kita belum menambahkan folder pinjam. Nah, kita ngikutin aja yang di modul, juga sudah saya jelaskan di sini. Jadi di fungsi index ini kan akan memanggil yang namanya data pinjam, ya, view data pinjam. Maka kita harus bikin folder baru ya di dalam view dengan nama pinjam. Ya, silakan ditambahkan aja folder baru di view, klik kanan new folder, lalu kita tambahkan pinjam. Kalau sudah, kita tambahkan lagi file baru ya di dalam folder pinjam ini. Klik kanan new file, namakan data strip pinjam.php. Nah, untuk kodenya silakan lihat di modul yang sudah saya share di deskripsi video ini ya. Silakan di copy aja satu-satu ya. Sampai halaman berikutnya juga. Lalu sampai div penutup ya. Nah, oke, kalau sudah silahkan disimpan dulu. Nah, Nah, kalau sudah kita akan membuat ubah status nih ya, ubah status pinjam ya, yang tadinya pinjam kita akan ubah menjadi kembali ya. Kita akan coba dulu deh yang ini. Kalau misalnya kita klik pinjam seperti apa hasilnya. Nah,
Ketika diklik pinjam, maka otomatis dia langsung masuk ke data peminjaman. Dan untuk data booking itu otomatis terhapus ya. Kita lihat di database-nya. Ya, di database-nya. Untuk booking itu maka dia akan langsung terhapus ya. Sorry. Di pustaka. Nah, di booking ini udah nggak ada nih. Ya, data booking itu udah nggak ada. Jadi dia langsung pindah ke dalam data pinjam. Nah, ini. Seperti ini ya. Jadi masuk ke sini. Jadi statusnya tuh masih pinjam nih. Nah, gimana sih caranya supaya status pinjam ini berubah jadi kembali? Artinya sudah dikembalikan nih sama si peminjamnya. Nah, kita akan bikin fungsi baru di sini. Ya, fungsi baru untuk ubah status pinjam. Namanya adalah ubah status ya di sini. Ubah status. Nih, namanya ubah status, di bawahnya pinjam X ya, berarti di sini. Nah, di sini ya. Kita tambahkan fungsi baru, juga sudah saya siapkan untuk kodenya, silahkan di copy aja dari modulnya gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ini merubah pinjam statusnya aja nih. Ya, merubah pinjam status. Nah, kalau sudah disimpan dulu ya, lalu silahkan kita coba ya. Tadi kan kondisinya adalah untuk data booking kan udah nggak ada ya, karena tadi sudah kita klik pinjam maka otomatis langsung masuk ke data peminjaman. Nah, ini kan lagi proses nih. Kita katakanlah kita lagi proses di sini. Jadi si member sudah meminjam bukunya, maka otomatis statusnya jadi pinjam. Nah, misalkan nih 1 hari atau 2 hari berikutnya ternyata membernya mengembalikan. Nah, kita sebagai admin tinggal diklik aja nih ubah statusnya. Kita klik ubah status, maka otomatis statusnya sudah kembali gitu. Dan ini udah nggak aktif lagi ya. Ini adalah data peminjaman jadi sudah dikembalikan nih sama si member. Statusnya sudah kembali gitu. Oke ya. Jadi seperti itu untuk ubah status. Nah, selanjutnya ya, untuk data peminjaman sudah selesai, tinggal kita bikin laporan nih, laporan data buku dan juga cetak printer. Oke, langsung saja buka kembali file sidebar ya. Jadi silakan teman-teman buka kembali file sidebarnya. Berarti di dalam admin ya, lalu ada sidebar. Nah, di sini kita menambahkan lagi ya. Kita akan tambahkan lagi beberapa menu ya. Ada 3 menu kurang lebih ya di sini. Tambahkan di bawah kode yang menampilkan data booking, berarti ini. Berarti di bawahnya, berarti di sini ya. Sini kalau sudah copy paste aja langsung untuk kode untuk menampilkan menu. Ada menu laporan data buku, laporan data anggota, dan juga laporan data pinjam. Silakan di copy aja lalu pastekan di sini. Lalu kita simpan ya. Setelah kita simpan, tinggal kita refresh ya untuk halaman adminnya, maka nanti akan muncul 3 laporan baru ya. Laporan data buku, laporan data anggota, laporan data pinjam. Nah, kalau sudah, tinggal kita bikin controller baru ya untuk pembuatan laporan ini. Karena tadi kita lihat di dalam menunya kan kita memanggil controller laporan ya di sini. Untuk yang pertama untuk laporan data buku, nanti kita panggil juga fungsi laporan buku. Maka kita bikin dulu controller bukunya. Nanti di dalam controller buku ini controller laporan nanti ada beberapa fungsi di dalamnya gitu. Oke, kita langsung ke controller ya, ke folder controller, lalu kalian buka ya. Bikin controller baru, namanya adalah laporan. Nah, tinggal nanti di di modulnya silakan buka lagi. Ini bukan kontrol buku ya, tapi laporan ya. Ini agak salah nih di modulnya. Nah, selanjutnya kalau sudah ya teman-teman untuk pembuatan file laporannya, ini kan masih kosong. Silakan lihat di modulnya. Ini untuk kodenya ya seperti ini. Tinggal di copy aja. Nah, di copy ya untuk controller laporan. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini nanti kita akan menambahkan kita akan memanggil laporan buku ya di sini. Kita akan memanggil laporan buku. Di sini nanti kita akan tambahkan di dalam view buku
ya. Di dalam view buku ini akan kita bikin view baru namanya laporan buku. Nah, selanjutnya kita akan buat view laporan bukunya. Sebentar ya. Nah, silakan buka view buku, berarti di sini ya, view buku. Nah, silakan kalian atau teman-teman pilih new file, lalu tambahkan namanya adalah laporan buku.php. Nah, udah ya. Kalau sudah, silakan di copy aja untuk yang di modul ya, untuk view-nya. Untuk view laporan buku tinggal di copy aja kodenya. Ya. Kalau sudah disimpan ya, disimpan, terus kita lihat untuk contoh laporan data bukunya ya. Kita simpan dulu. Untuk controller laporan juga sudah. Kita simpan dulu. Kita akan coba ya. Kita akan coba ke laporan data buku nih. Nah nih. Nah ini udah jadi ya untuk laporan data bukunya. Tinggal nanti kita akan aktifkan untuk print, download PDF, dan juga ekspor ke Excel. Oke, kita lanjut lagi. Nah di sini kita akan bikin fungsi print laporan data buku. Silakan teman-teman ke controller laporan. Nah untuk yang lainnya ini kalau misalkan udah nggak kepake gitu ya, silakan di close aja dulu. Nah kita fokus ke satu file aja biar lebih gampang gitu ya. Untuk file controller laporan ya, silakan tambahkan di bawahnya laporan buku itu ada controller baru, fungsi baru namanya cetak laporan buku. Ya untuk kodenya sudah saya siapkan juga di modul, silakan tambahkan aja di bawahnya laporan buku ya, berarti di sini. Nah kalau sudah silakan disimpan. Nah di sini di dalam fungsi cetak laporan buku kita akan memanggil view laporan print buku, maka kita akan tambahkan juga ya file view laporan print buku, berarti di dalam tadi ya, di dalam buku nih. Nah di sini ya, silakan klik kanan new file, lalu tambahkan laporan underscore print underscore buku.php. Nah kita buka kembali untuk kodenya seperti apa di sini ya, sudah saya siapkan juga di modul, tinggal di copy aja ya, terus sampai sini ya. Nah, silakan disimpan dulu ya, disimpan. Selanjutnya tinggal teman-teman nih simpan dan hasilnya akan seperti ini. Nah, kita lihat ya, kita lihat dulu hasilnya untuk laporan ini, untuk yang apa namanya? Untuk yang PDF. Ya, kita lihat dulu ya. Kalau misalnya ada error, ada sesuatu yang harus kita setting lagi ya. Kita klik download PDF nih, klik. Nah, ternyata di sini untuk yang laporan buku PDF itu tidak ditemukan nih, atau 404 page not found. Kita lihat. Kita lihat kembali untuk laporan buku underscore PDF. Nah, di sini laporan print buku ya. Untuk cetak laporan bukunya kita lihat lagi di dalam modulnya ya, sambil kita koreksi lagi di sini. Sebentar. Oh maaf, ini tadi bukan yang PDF ya, jadi yang laporan print buku ya. Maaf. Jadi bukan yang PDF, jadi silakan di refresh dulu. Nanti silakan teman-teman klik aja untuk tombol printnya ya, tombol print ini. Nah seperti ini ya, jadi tadi saya salah klik nih. Saya udah langsung buru-buru aja ke yang PDF ya. Kita klik dulu yang ini untuk yang print. Nah ini untuk yang print, jadi langsung otomatis masuk ke menu print. Ya, kalau misalkan teman-teman sudah punya printer di rumah udah nyambung ya, tinggal langsung print aja, cetak aja gitu. Kurang lebih tampilannya seperti ini sih. Nah, ini untuk cetak laporan buku ini ya, tampilan cetak laporan buku. Itu kita sesuaikan ke dalam nih, cetak laporan buku, kita arahkan ke view laporan print buku. Jadi yang ini kodenya ya. Nah, nanti kalau misalkan pengen pakai tampilan yang ditambahin buku lah, ataupun ditambahin gambar ataupun yang lainnya, ya silakan tinggal disesuaikan aja di sini ya, tinggal di otak-atik aja deh CSS-nya gitu ya.
Nah, itu untuk yang fungsi cetak print ya. Jadi maaf saya langsung masuk ke yang download PDF ya. Padahal belum ya, belum kita tambahkan ya. Makanya tadi not found karena kita belum tambahkan untuk yang laporan PDF-nya. Ya, kalau sudah untuk yang print selesai, tinggal yang kedua ini ya, download PDF dan juga export to Excel. Kita coba lihat untuk yang selanjutnya. Ya, mencetak laporan data buku ke PDF dan Excel. Kita langsung masuk ke pembuatan cetak laporan PDF ya. Di sini kita akan bikin fungsi baru namanya laporan buku PDF ya. Tempatkan di bawah fungsi cetak laporan buku. Berarti di bawahnya ini ya tadi ya. Ini sudah kita pakai lagi, kita close aja. Kita tambahkan lagi fungsi baru di bawah sini ya. Ya, di bawah sini kita akan tambahkan kodenya. Sudah saya siapkan di modul. Silakan di copy aja, lalu di bawahnya juga silakan di copy. Lalu silakan teman-teman simpan dulu. Nah, di sini untuk laporan buku PDF itu hampir sama kayak pembuatan cetak bukti booking ya. Jadi hampir sama sih untuk perintah-perintahnya. Kita sama gunakan DOM PDF. Nah, kalau sudah disimpan, terus kita bikin view baru ya, namanya laporan PDF buku. Ya, kita bikin view baru di dalam buku. Kasih namanya adalah laporan PDF buku .php. Lalu simpan. Terus tinggal kita copy ya kodenya yang ada di modul. Sudah saya siapkan juga. Ya, lalu pastekan di bawahnya. Lalu silakan teman-teman simpan. Kalau sudah disimpan, tinggal kita refresh dulu untuk yang di browser. Tapi sebelumnya kita lihat dulu. Ada settingan terbaru lagi ya. Jadi silakan teman-teman buka dulu file DOM PDF config inc di dalam folder third party DOM PDF. Ya, silakan dibuka. Berarti di third party di sini. Third party itu di sini ya. Lalu di DOM PDF, lalu di bagian DOM PDF config inc. Nah, di sini. Silakan teman-teman cari di baris, kalau tidak salah itu di baris 400 ya, 431 berarti sini. Nah, di sini kita rubah ya, kita rubah fungsinya. Tapi sebelumnya kita coba dulu deh ya. Kita coba dulu kalau misalkan ini nggak dirubah nih ya. Kita refresh dulu, kita klik download PDF. Ini udah berhasil bisa masuk ya. Kita klik OK, lalu kita start download. Nah, terus kita buka nih hasilnya. Nah, di sini lihat. Adobe Acrobat Reader could not open laporan buku .pdf. Ya, artinya nggak bisa, artinya filenya tuh rusak ya. Jadi kita hapus dulu. File yang sudah kita download. Kita rubah ya. Kita rubah untuk fungsi auto load dan class-nya dengan ini. SPL auto load register. Ya, kita copy lalu kita ganti ya. Atau replace. Kalau sudah disimpan. Nah, kalau sudah disimpan kita coba buka lagi ya. Kita refresh lalu klik download PDF. Maka akan muncul tampilan untuk mendownload laporannya. Tinggal diklik. Kalau sudah kita buka coba. Nah, jadi itu ya tadi untuk cara kalau misalkan atau Acrobat PDF-nya tuh nggak bisa kebaca gitu. Jadi ada pengaturan sedikit di dalam DOM PDF-nya gitu ya. Oke, kalau sudah tinggal laporan Excel ya. Laporan Excel-nya tinggal kita tambahkan. Yang pertama adalah sama kayak tadi untuk yang fungsi cetak PDF. Silakan teman-teman bikin fungsi baru ya, fungsi baru. Silakan ini di close dulu. Tambahkan di bagian laporan masih sama. Nah, di sini kita tambahkan fungsi baru. Tinggal copy paste aja yang ada di modul. Ya, nah seperti ini. Kalau sudah disimpan, lalu kita tambahkan lagi view baru ya, namanya export Excel buku. Jadi di view ya, view buku, silahkan diklik kanan new file, tambahkan export Excel buku ya, .php. Kalau sudah di enter. Nah, lalu kita tambahkan kodenya. Nih, ini kodenya. Pastekan di sini, lalu simpan. Lalu kita akan coba langsung ya hasilnya nih. Kita refresh dulu. Kita klik export to Excel. Nah, otomatis langsung ke download ya. Lalu kita buka, double klik.
Nanti akan muncul seperti ini, tinggal di yes aja. Nah, nanti akan muncul nih data dari web ya, ataupun data dari localhost yang tadi kita download. Kalau misalkan ada seperti ini ya tinggal diganti ya formatnya, apakah nanti number ataupun yang lainnya gitu. Itu ya, jadi untuk pembuatan laporan baik itu yang print ataupun PDF maupun yang Excel. Mungkin itu saja dari saya untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.